سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Yayasan Adibiyah Madhirijal Ulum As-Salafiyah Bogor. Saat ini saya sebagai moderator, kenalkan saya Amar, dan saya akan mewawancarai kepada pemilik pondok pesantren Yayasan Adibiyah Madhirijal Ulum As-Salafiyah Bogor, yaitu bersama Ustadz Sumantri, yang akan saya bicarakan tentang yang pertama adalah asal-usul pesantren Yayasan Adibiyah Madhirijal Ulum As-Salafiyah yang didirikan oleh Pak Kiai tahun berapa, atas dasar apa didirikan itu. Oke, kita kembalikan lagi ke Pak Kiai Sumantri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib Amar. Para pemirsa, biasanya nih saya jadi moderator, sekarang malah saya ditanya balik ini. Ya alhamdulillah. Nah, kalau asal usul pondok pesantren itu saya dirikan tahun 2008. Oke. Dan dari awal sebetulnya kita nggak ada rencana mau bikin pondok pesantren, karena satu, emang persaranannya belum begitu menunjang. Cuma alhamdulillah saya itu dititipin anak yatim. Anak yatim ada saudara saya 3 orang awalnya itu. Nah, dari situlah karena daripada ini anak main tiap malam, main tiap siang main, akhirnya saya bikin pengajian. Yuk kita pengajian, ngaji Quran. Semakin kesini semakin bertambah. Ya alhamdulillah sampai sekarang 2022 sampai sekarang alhamdulillah sudah mulai banyak lah begitu, Bib. Hampir 9 tahun ya Pak Kiai? Hampir 9 tahun ya. 9 tahun lebih ya. Ya, Bib. Kira-kira dengan dasar peduli Pak Kiai kepada anak-anak yatim, memberanikan Pak Kiai untuk mendirikan pesantren ini dengan dasar apakah meminta biaya kepada orang-orang yang ingin mondok ke sini? Begini, Bib. Ya. Kenapa saya utamakan ini anak yatim juga anak duafa di pondok saya ini? Yang pertama, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan saya juga sangat takut sekali dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dalam surat Al-Maun, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yaqsudu ala ta'amil miskin. Kamu tahu nggak, ingin tahu nggak siapa orang yang membohongkan agama? Orang yang membohongkan agama adalah mereka yang tidak peduli kepada fakir miskin dan juga tidak menyambung anak yatim. Satu, itu yang pertama. Ini pesan Allah Subhanahu. Yang kedua, pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita harus tanggung jawab terhadap anak yatim. Karena anak yatim ini luar biasa, Bib. Luar biasa apa? Kita bisa punya rasa simpati dan empati kepada mereka. Mungkin anak-anak kita dia merasa nyaman, merasa terlindungi, minta apapun tinggal minta kepada bapaknya. Tapi kalau lihat anak yatim, mau minta kepada siapa, gitu kan? Nah, dengan dari situlah sehingga timbul saya itu kasihan kepada mereka, peduli kepada mereka. Walaupun emang sebetulnya saya ini nggak punya keterbatasan apa-apa ya, keterbatasan ilmu, keterbatasan sarana prasarana, keterbatasan yaitu dana. Tapi ya insya Allah lah, karena saya berpikir wama min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha. Semua yang melata di bumi pasti Allah kasih rezeki. Nah, satu. Yang kedua, setelah saya ambil mereka anak yatim, juga anak-anak duafa, bahkan mereka yang sering di jalan, gitu kan, ngamen segala macam saya ambil. Ternyata mereka luar biasa, Bu. Potensi sumber daya manusia luar biasa. Saya kasih hafalan satu hari, seminggu itu 40 baris. Ternyata mereka hafal. Nah, dari situlah saya mulai berniat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk, saya nggak tahu amal ibadah mana yang Allah terima, saya juga tahu sholat saya apa diterima apa tidak oleh Allah, puasa saya dan amalia saya tidak terima. Ya minimal saya sayang kepada makhluk Allah, itu aja motivasinya, Bu. Kira-kira ini kan Pak Kiai mendirikan pesantren ini kan tidak menarifkan ataupun biaya dari untuk anak-anak santri yang seperti duafa, yatim piatu segala macam. Mau tanya, apakah Pak Kiai mempunyai aset apa seperti itu yang menjadi kiat-kiat supaya orang-orang nih menjadi fastabil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, apalagi memberikan suatu sarana kebaikan ataupun istilahnya membantu perjuangan anak-anak yang berilmu. Kan kata Allah,
Janji Allah itu kan Allah akan memberikan ganjaran ya 10 kali lipat, bahkan 20 kali lipat. Apalagi orang-orang yang belajar di jalan Allah. Nah, sekarang saya mau tanya Pak Kiai, dananya dari mana? Kalau saya bilang tadi, kalau kita lihat sumber dana dari mana saya bisa memberikan makanan kepada mereka gitu kan. Saya bisa bilang tadi itu, saya nggak punya sumber dana dari mana-mana. Aset saya, harta benda saya yang sehingga mereka itu sampai di sini saya kasih makan ya alhamdulillah. Cuman alhamdulillah satu doang saya punya aset, yaitu niat karena Allah Subhanahu wa Masya Ta'ala. Allah. Itu aja, Bib, Masya gitu. Allah. Berarti nama amalu binniat ya? Nama lebih niat. Ya, tapi juga nggak menafikan juga, Bib. Kalau umpama donatur tetap emang juga kita nggak punya. Tapi adalah di antara hamba-hamba Allah yang mereka peduli sehingga mereka membantu kami gitu. Karena yang ada di otak saya itu cuma dua doang, Bib. Satu, bagaimana saya memasukkan ilmu kepada dia. Yang kedua, bagaimana dia tiap hari bisa makan. Itu aja, Masya Bib. Allah. Bahkan di hadis sudah diterangkan orang-orang yang memberi makan fuqara wal masakin, apalagi orang yang berilmu. Tapi Masya Allah ya Pak Kiai, karena orang punya duit tapi kalau niatnya nggak baik, nggak ada niat berarti nggak bisa. Pak Kiai nggak punya apa-apa tapi niatnya Masya Allah. Nah, saya mau tanya nih Pak Kiai, kira-kira pesantren Yayasan Adibiyah Madarijal Ulum As-Salafiyah ini, metode pembelajaran ataupun kurikulum yang diajarkan oleh pengajar atau pendidik yang ada di sini, saya ingin bertanya gitu. Di sini saya saya berikan materi kepada dia adalah pokok pertama adalah pendidikan as-salafiyah, as-ariyah, as-safiyah. Jadi metode yang saya terapkan di sini atau materi yang saya terapkan di sini, pokok pertama adalah bagaimana ini anak-anak bisa membaca kitab. Sehingga ada beberapa hafalan yang wajib mereka hafal. Dan wajib mereka menghafal itu untuk kitab alatnya dari jurumiyah sampai alfiyah wajib dihafal. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis arba'in mesti hafal juga. Yang ketiga, harus kalau bisa dia harus hafal juga bulughul maram. Dan itu kemudian juga mempelajari tafsir dan semuanya. Jadi untuk saat ini kita hanya seputar agama. Pokok pertama bagaimana ini anak bisa baca kitab. Kenapa? Karena kalau seandainya kita tidak bisa baca kitab, kita tidak mempelajari ilmu nahwu shorof, menurut saya agak sulit, Bib, untuk memahami Al-Quran dan hadis. Karena Al-Quran itu bahasa Arab, maka kita harus mempelajari tata bahasa Arab disebut dengan nahwu shorof. Gitu. Oke pemirsa, dimanapun Anda berada, pondok pesantren Adibiyah Madarijal As-Salafiyah ini memberikan suatu mazhab pembelajaran metode yang dimana metodenya asyariyah yang dilakukan oleh para pendahulu-pendahulu. Mungkin dari gurunya, orang tuanya Pak Kiai menjadi ke gurunya sampai ke sanate ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya cukup segitu saja yang saya sampaikan. Mohon kepada para penonton, para subscriber jangan lupa like, comment, subscribe dan share, dan jangan lupa ditunggu donasinya. Karena setiap kebaikan yang Anda berikan kepada pondok pesantren, insya Allah tak akan pernah dilupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi catatan amal kebaikan dan menjadi diakui menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman cukup sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayyul Hadi.